Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan pitutur tentang leluhur atau nenek moyang kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang, selamat bergabung. Dan bagi sedulur yang sudah mensubscribe, like, bahkan men-sharekan tentang konten Saumas 81, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kadang para sedulur saya berpikir, kenapa Tuhan, ketuhanan, Tuhan subjeknya yang Maha Esa berada di urutan pertama? Karena mencakup dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika dari sila yang pertama itu ketuhanan, Tuhan kita jalankan sebenar-benarnya, baik syariat maupun tentang sunnah-sunnahnya yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan melalui para sahabatnya, para wali-wali, para leluhur kita. Jika dijalankan dengan benar, maka kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab sudah benar-benar adil dan beradab? Sedangkan keadilan yang kita rasakan di saat saya hidup di zaman ini hanya untuk seseorang saja, hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Ini hanya perasaan saya saja, para sedulur. Lalu akan terwujud jika ketuhanan Tuhan yang Maha Esa itu dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tercipta suatu persatuan Indonesia sila ketiga. Sila kedua akan terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah pasti persatuan akan terjalin, kompak, erat, terikat, kuat. Ini hanya celoteh saya saja para sedulur. Sebelum kepada konten utama kita yang akan kita bicarakan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jika persatuan Indonesia terwujud, jika kita benar-benar menjalankan dari sila pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang terjadi sekarang, yang saya rasakan, mereka bermusyawarah rapat, tapi tidak atas dasar rakyat, untuk kepada dirinya dulu individu dan juga kelompok dan golongannya terdahulu.
baru jika itu sudah terwujud memikirkan rakyat. Sedangkan dari perwujudan itu belum tentu cocok untuk rakyat. Ini hanya celoteh, kembali lagi para sedulur, celoteh wong bodoh. Hanya sekedar berpikir saja saya. Wong bodoh nyoba-nyoba mikir yang enggak, yang berat-berat. Jika sila keempat terwujud dengan benar, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta. Kan asik dah para sedulur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya atau si miskin atau apapun itu. Adil dalam sosialnya, batasan secara umum para sedulur, menyeluruh, universal, luar biasa. Dilanjut para sedulur ya. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat tentang suatu pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan. Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjuk bahwa eksistensi negara, bangsa, dan rakyat, dan juga manusia itu sendiri, dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan dalam mewujudkan kehidupan, diantaranya dengan menumbuhkan, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, mengayomi, dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Makanya Tuhan itu berada di tingkatan yang pertama karena merujuk kepada sesuatu sila kedua, tiga, empat, dan lima. Jika itu dijalankan dengan sebenar-benarnya, maka akan tercipta sila-sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mudah-mudahan, insya Allah, suatu saat akan terwujud. Suatu saat, insya Allah, mudah-mudahan terwujud. Menurut Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa, yang sebenar-benarnya Esa, yang tidak berasal dari bagian-bagian dan tidak pula dapat dibagi menjadi bagian-bagian, tentang keesaan Allah adalah mutlak. Ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lainnya. Terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dan juga terdapat di surat Al-Asyab ayat 4, Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Ini hanya baru sebagian, masih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keesaan Tuhan yang Maha Esa, tentang Gusti Allah Subhanallah wa Ta'ala. Di dalam budaya para leluhur kita, nenek moyang kita yang soleh dan solehah, dibentuk dalam pitutur luhur berisi nasihat-nasihat, ajaran yang baik bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dijadikan pendukung materi pembangunan kebudayaan, yaitu dalam mendukung terpeliharanya kerukunan hidup dan membangun peradaban bangsa. Inilah kumpulan pitutur leluhur yang sudah saya siapkan dalam bentuk video untuk sedulur-sedulur senusantara Indonesia. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Himpunan pitutur leluhur tentang ketuhanan yang Maha Esa. Aja mangro tinggal, aja salah tinggal, lan aja mangeran lia. Maknanya bahwa manusia tidak boleh menyekutukan Tuhan. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam menembah pikiran, perasaan, kemauan secara totalitas
dipusatkan ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku tersebut diterapkan dalam hubungan seseorang dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalan becik iku gegandongan kabeh kuwi saka kersane pangeran. Maknanya adalah bahwa baik dan buruk sebagai totalitas selama ada dalam diri seseorang, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, mengembangkan terus-menerus kebaikan dimanapun, sehingga keburukan yang ada tidak dapat kesempatan untuk tampil. Alam iki sejatining guru. Maknanya adalah sesungguhnya alam itu guru sejati yang mewartakan kemahakuasaan, kemahaasihan, kemahamurahan, dan kemahakeadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu mencintai alam, tempat hidup, dan menghidupi secara ragawi atau jasmani seseorang. Buddha, Budi, Jawa, Jawi, mata siji. Maknanya adalah kesadaran bahwa keutamaan manusia adalah menggunakan akal budi, pengertian yang benar, dan mata batin dalam berbuat sesuatu. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu berpikir jernih dan berhati bersih. Eling, maknanya adalah kesadaran bahwa manusia harus berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang terwujud dalam sikap dan perilaku yang taat beribadah sesuai dengan keyakinannya dan berperilaku sesuai dengan petunjuk yang telah diatur dalam ajaran masing-masing. Eling, percaya, mituhu, lan takwa. Maknanya adalah kesadaran, merasakan secara total keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam diri seseorang, yang melahirkan rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan sekaligus melahirkan dinamika hidup sesuai dengan tuntunannya. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu taat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan berperilaku sesuai dengan aturan dan ajaran kepercayaan masing-masing. Golek sampurnaning urip lahir batin, lan golek kasampurnaning pati. Maknanya adalah kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu bersemangat sesuai dengan kemampuan, mensyukuri nikmat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun. Gusti anglimuti manungsa linumpatan. Maknanya adalah Allah ada di mana-mana dan secara total ada di dalam semua ciptaannya. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, mengembangkan kesadaran, memasakkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, sehingga dinamika hidupnya sepenuhnya berada dalam tuntunannya. Gusti iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa winangenan. Maknanya adalah Allah itu secara total di dalam diri seseorang, namun tidak dapat dijangkau dengan daya pikir dan daya indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat jauh tanpa batas dalam diri seseorang. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, mengembangkan rasa yang telah lepas dari nafsu-nafsu agar mampu merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti niku samboten nalika sira nandang kasengsaran lan puji yen sira lagi nampak kanugrahaning pangeran. Maknanya adalah Allah merupakan sumber cahaya atau pepadang dan tempat puji syukur disampaikan seseorang. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, dalam duka maupun suka, selalu menembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hadepono mukanira iku marang ingkang katon rarahine, rarahi kang luwih kang katon sawehgung. Maknanya adalah semua yang tampak di alam semesta merupakan ciptaan dan gambaran wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku sadar dirinya adalah ciptaan Allah yang selalu menembah kepadanya dan hidup sesuai tuntunannya. Heneng, maknanya adalah kondisi internal seseorang di mana pikiran, perasaan, dan kemauan dalam keadaan diam total sehingga ia mampu merasakan nikmat cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam dirinya. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku selalu tenang, arif, penuh cinta kasih kepada siapapun. Hening, maknanya adalah keadaan batin seseorang yang jernih dan bersih sebagai akibat telah diamnya secara total pikiran, perasaan, kemauan, sehingga mampu merasakan dan memancarkan cahaya cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku tenang, arif dalam melakukan penghayatan agar dapat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah selain kepada Allah. Maksudnya adalah kesadaran bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manunggaling kaula Gusti atau jumbuhing kaun Gusti, maknanya adalah menyatu secara total pikiran, perasaan, dan kemauan seseorang dalam cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam dirinya. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku penuh cinta kasih kepada siapapun dan apapun dan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Kaula mung saderma mobah mobik kersaning Allah yang sukma. Maknanya adalah manusia sekedar menjalankan kewajiban segala gerak kehidupan yang ada karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku segala gerak kehidupan yang dijalani merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manembah, makna manembah adalah menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu, dan manunggal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Mohon, mangesti, mangastuti, marem. Maknanya adalah seseorang perlu sepenuhnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat rahmat dan tuntunannya, bagaimana seharusnya menjalani kehidupannya di dunia, disertai laku menyatukan pikiran, perasaan, kemauan, mangesti, manunggal dalam haribaan cinta kasih Allah. Akhirnya seseorang merasakan bahagia, damai, tentram dalam wujud aktualnya kepuasan spiritual atau marem. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk. Nafas, nitis, netes. Maknanya adalah jiwa manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadi sempurna kembali kepada Allah, namun dapat pula kembali dilahirkan di dunia. Semua itu tergantung perbuatan manusia sendiri. Makna tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku, selalu mengembangkan manembah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut para sedulur, masih banyak para sedulur, bukan segitu. Ada sekitar 54 yang sudah saya kumpulkan tentang nasihat-nasihat ditutur para leluhur tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mohon ampura, yang bisa saya sajikan hanya sebagian saja karena terbatasnya dari sarana prasarana yang saya miliki. Mohon ampura para sedulur. Dilanjut para sedulur ya. Tapa brata, maknanya adalah menjalankan laku manembah untuk mendekat, menyatu, dan manunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku, menjadikan tapa brata sesuai budaya hidup sehari-hari dengan menghindari nafsu-nafsu dan menjalani puasa dan sebagainya. Lalu waspada. Waspada maknanya adalah selalu awas terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Makna tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Setiap perbuatan apapun selalu didasari rasa ketuhanan yang Maha Esa. Itu sedulur yang bisa saya bagikan di kesempatan pertemuan kali ini, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita, pengabdian kita kepada Gusti Allah diterima oleh Sang Pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada kalimat, tutur kata, munamuni kula yang salah bagi para sedulur di seluruh Nusantara. Kula wong bodoh, mohon ampura sedalam-dalamnya. Dan bagi para sedulur yang ingin di bulan Ramadan ini memberikan sodakohnya dalam channel Saungmas 81, mangga silakan. Ada kolom di bawah yang bertuliskan terima kasih atau super thanknya, mangga silakan. Mudah-mudahan sodakoh yang sedulur berikan kepada Saungmas 81 dilipat gandakan, rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Yang sehat-sehat ya para sedulur ya. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
budaya.